Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abadi, para guru agama, para ulama, tokoh masyarakat, para undangan sekalian yang telah berhadir memenuhi hajat kami pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan taufik dan hidayah serta ilahiyah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk melaksanakan salah satu syiar di dalam agama Islam, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para junjungan beliau hingga kepada para pengikut budaya dunia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai Muhammad atau Muhammad di dalam amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perkenalkan atas nama panitia sekaligus warga RT 14 Kampung Alaban mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada malam hari ini, khusus kepada guru kita yang menyampaikan tausiah yaitu Kiai Bahman Jamil, dan juga kepada para saudara Syamsuddin serta rombongan telah membacakan atau menyampaikan syair-syair kepada baginda Rasulullah SAW, dan tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian serta anak-anakku yang berbahagia di rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini atau apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana juga di dalam acara pada malam hari ini pasti ada sesuatu yang berkenan dengan hati para hadirin sekalian. Oleh sebab itu mewakili warga RT 14 sekaligus jamaah agar berhak mengucapkan atau meminta maaf, minta halal, minta ridho apabila di dalam acara malam hari ini ada sesuatu hal yang berkenan dengan hati para hadirin sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan penghormatan surat Al-Fatihah, dan untuk ini kami mintakan kepada guru kita Kiai Haji Ibrahim untuk membuka acara pada malam hari ini dan kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan yang paling penting kita dapatkan berkah dari acara ini. Seterusnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan insyaallah akan disampaikan oleh saudara Syamsuddin dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang membaca mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah tentang agama. Insyaallah akan kita sampaikan pada Kiai Muhammad Jamil dan ini kepada orang tersasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanallah wa bihamdihi alaik anta kama amrata ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا طيبا وبارك فيه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله. Pertama-tama
dan memanjangkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat Allah, taufik dan hidayah, kita sebenarnya malam ini berkumpul di musala dan di pekarangannya untuk bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian salam dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Sebelumnya hadirin yang dirahmati rahimakumullah, sebelum ulun melanjutkan ceramah, kita membenahi mic dulu. Bassnya anak habis bassnya tuh naik terus. Jadi untuk apa triple ya, bass itu biar satu lebih ya tuh. Nah itu bassnya, bass itu nah itu. Jadi supaya, nah ya, saya mulai minta ridha dulu Bapak Kepala. Kina bila kada diatur mulai awal dulu kayaknya. Mikam semua untuk bahasa dari sana bah jangan. Tuh. Contoh dulu kita. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Untuk corong di atas biar kurang ya. Kita yang penting nonton malam itu kumpulan jauh-jauh ke depan lo ya, supaya jelas. Nah itu bila nyebas kesana mikrofon dia pasti parah apa mau abah guru coba lihat suara sini mantap. Di sini dua kira ada buat hubungan kebanyakan ulun tetamu, makanya istilah terus ulun minta kita wanita menambah sama karena kan begini itu kada belanggar 5 tahun mangga ini orang kada tahu resepnya ini adalah api di sini. Bila api itu dia malam kan tiap siang malam ulun bertamu berdua sudah mati keduanya sudah ulun belum aku ada yang nyuruh berenai aku anakku ya mangga kamu itu karena di garasi kadang-kadang panitia guru parakil di teman guru nggak ada parak ada nyambung salamnya apa mama lagi yang diajarnya ke guru kan nasi kok mangga juga mati juga sudah jiwanya mangga. Nah maka itu ulun sebelum ceramah nyata terus bilang kayak pas masih baik cuma kadang basnya ya. Nah sekarang lo yang makan nggak menuju lah ulun nyaman ringan kok. Nah sakabah coba tadi parah makan. Nah Sarudin tuh tahu tuh malasan itu ya Allah payah juga karena basnya itu kayak dana bas itu kalau orang berdangdut nah ya itu basnya kalau terbang mengenalnya nah terima kasih kepada pengatur acara balik waktu dan yang mulia yang ulun Guru Junaidi yang langsung ke rumah ulun untuk menjadwali acara kita di sini. Pada saat itu sudah padat. Nah, jadi ulun musyawarah dengan ketua masjid Hidayatul Muhajirin. Mohon artinya kabulkan di sini. Jadi pengajian di Banjarbaru malam ini diliburkan dan kabulkan pihak. Soalnya ulun seumur kada bisa masuk sampai ke untuk halaman sini. Bukan malam ini. Nggak situ aja nggak apa sudah.
Soalnya saya kasih tahu rumah minggu lagi. Nah, jadi disepakati bersama malam Kamis ini, malam ini ulun mengabulkan hajat keluarga di sini. Seluruhnya yang dirahmati Allah. Berikutnya ulun minta maaf, minta Allah kalau ada kekurangan kehilafan dalam penyampaian ceramah yang ulun sampaikan malam ini. Setiap kali mengawali ceramah, ulun terus teringat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau saat berdiri berkhutbah di kalangan di hadapan para sahabat dengan suara beliau begini, dicatat oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini nanti hitam ini manusia, kada binatang. Kalau ya ayuhan makhlukat, termasuk huruf tobat, semua makhluk. Ini kata ya ayuhan nas, hai manusia, ittabi'ul ulama'a, ikuti oleh kamu kalian akan orang-orang alim. Nah, Fa'innahu, bila ada perintah itu taklil atau ilatnya itu pasti ada. Alasannya diperintah menghormati mengikuti ulama apa? Fa'innahum, sesungguhnya mereka surujud dunya wa masabihul akhirah. Mereka ulama itu Nabi adalah lampu di dunia ini. Surujun itu lampu, ada sebiji lampu jamak namanya. Kalau syirajun sebutin aja lampunya. Tapi kalau surujun, bayangkan mulai zaman habis sahabat, tabi'in, ulama sampai kita sekarang ini berapa ribu kita kalau menghitung. Maka Nabi sebut surujud dunia, lampu-lampu di dunia, wa masabihul akhirah, dan ulama itu juga lampu nanti di akhirat. Nah, Nabi mengangkat ulama bukan kepalanya. Sampai sini mengangkat ulama, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, itu jadi pewaris nabi maksudnya menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ajaran syariat, sunnah Rasulullah. Maka dari itu sih diperintahkan ittabi'ul ulama, iringi orang-orang alim. Karena peringatan Maulid ini adalah yang dilaksanakan, digawe oleh ulama-ulama kita bahari hingga sampai saat sekarang ini. Bahkan mereka itu meninggali bacaan-bacaan yang harus dibaca saat peringatan Maulid. Al-Barjanji, Ad-Dibai, Syarful Anam, Maulud Al-Adab, Simtudurar yang kita baca tadi. Ini sekarang untuk dibaca di tengah-tengah Maulid itu. Yang melaksanakan, yang menggawi adalah para ulama. Dan mereka pun ada sembarangan, juga punya dasar. Nah, jadi sebagian orang-orang di dunia ini ada yang mereka tidak melaksanakan Maulid, ada yang bertanggapan begini, kok kenapa peringatan Maulid ini adalah Rabiul Awal ini bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, tapi bahkan bulan ini pula wafatnya Nabi. Kalau wafatnya Nabi itu harus berduka cita, jangan rame-rame bertambang-tambang, jangan rame-rame bersyair-syair, itu hari duka. Ada berpaham seperti itu. Tapi pendapat ini dijawab juga oleh ulama kita yang luar biasa di balik Allah Ta'ala kealimannya. Siapa yang menjawab? Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ngaran sini siapa? Ngaran sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad, gelarnya masyhurnya Sayuti, karena Muhammad nenek Sidin Sayuti itu lalu timbul
memanggul kepada silin Imam Jalaluddin As-Suyuti. Silin jawab, anna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu a'zamun ni'am. A'zamun ni'am itu yang sangat bersangatan besarnya nikmat yang diberi Allah kepada kita, alaina atas kita. Wa wafatuhu a'zamul masaib lana, dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat besar musibah bagi kita. Tapi karena syariat menganjurkan atas tentang kewafatan ini, tidak ada dianjurkan untuk bersakit hati. Ujar silin, annahu yusinu fi hadzal syahri, sesungguhnya alangkah bagusnya seseorang pada bulan ini izhara farhi, nampakkan kegembiraan di wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab lahirnya Nabi. Duna izhar hazatihi fi wafatihi, bukan menzahirkan sakit hati. Nah, ini jawaban sini. Bukan menzahirkan sakit hati. Kita bukan suka Nabi meninggal. Nah, seperti orang hawalan, kan hawalan itu. Ada yang protes, kalau usah lampu-lampu, kalau usah bawa bendera, itu seolah suka mati guru. Ini jawabannya ini. Artinya masalah kematian itu di dalam agama kita, apalagi sampai teriak-teriak kesakitan hati, itu dilarang, haram jadinya. Jadi disuruh tenang aja, tenang. Bahkan bulan ini izharul farhi, nampakkan kegembiraan di wiladatihi, sebab lahir Nabi. Duna izharil hazan fihi di wafatihi, jangan menampakkan kedukacitaan karena bulan Maulid. Nah, bukan Maulid kami sakit hati. Nanti apa? Kita tidak perlu sesumberlian. Jangan. Ini jawaban dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan dapat alim sini ini. 500 biji kitab lebih selesai mengarang kitab. Umur 45 tahun kada sahabat begini nak kan. Nah, kita 23 kita bilang mau benar harus 45 tahun sampai wafat asyik mengarang kitab, asyik ibadah mengarang kitab, ibadah kada ada masuk masalah demikian. Ini luar biasa. Sidin menjawabkan. Jadi atas jawaban Sidin ini kita amalkan dan kita ikuti. Maka itu Nabi perintah ittabi ulama, ikuti orang alim. Ada salah. Duna banyak lagi alasan Sidin dulu, kada banyak alasan Sidin ini. Alasannya yang yakin dulu bahwa kita mengikuti ulama. Nah, di atas puncaknya Quran. Quran menganjurkan kita di dalam peringatan Maulid ini dibaca nama Sarudin ya. Bahkan qari'ah ini sabulanan ini katakan itu mana lagi orang membaca ayat ini untuk mengingati kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kamu itu pada diri Rasulullah contoh. Nah, contoh yang tahu kalau contoh. Contoh itu untuk dijadikan bisa ditiru. Dia anak bergunting, coba lihat itu orang gunting berdaan di mata bola nih. Nambah toko. Ditawin apa dicontoh. Ini tabung sedikit. Ini nambah tore. Ngomong guru betore kayak ini, pokoknya katakan gila guru ini. Ini kan contoh. Contoh itu ditiru. Orang sekali bergunting. Kada hafal nang kisah kekanakan yang nomor 1, nomor 2. Nah kayak bapak, jago nomor 1. Kayaknya menggundul. Tak mulai berbulan dan mau bisa. Oh biar darah. Itu kacau nih. Jadi nang contoh itu percontohan nang kawan bisa ditiru. Nah Rasulullah ini contoh keteladanan
baik liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, sebagai contoh dulu, Nabi saat berpakaian. Nah, makanya kita contoh teladan. Sidin anak memuruk pakaian, apalagi pakaian itu baru tuh hanya ditukar. Sidin berucap begini. Ucapan Sidin ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dihadirkan Sidin sampai kita malam ini. Alhamdulillahilladzi kassani ma waribihi aurati. Aku memuji Allah karena Allah telah memberi aku pakaian. Pakaian itu untuk apa? Ma waribihi aurati, untuk menutup auratku. Ini kalau aurat laki-laki dari pusat ke lutut, antara lutut dan pusat. Tapi karena usul fikih kada sempurna gawian yang wajib, kalau kada menambahi, lalu tambahnya itu adalah wajib. La yatimul wajibu illa biwajib, bahwa wajib tidak sempurna nang wajib itu kecuali melebihi wajib, maka melebihi wajib juga. Jadi jangan membohong pusat kelihatan orang. Nya pusat itu ada orang punya, tapi tak ulur kabel menaruh jari. Kelihatan bulunya, nang bulu nang sampai ke sini nya. Oh begini kalah. Kelihatan. Lalu tutup pusatnya dan tutupnya tutup. Ini aurat laki-laki. Hati-hati coba. Mulai ini sudah hitam selawar panjang, jangan salur simpak. Mandi sudah motor salur pins. Nah, salur simpak. Kalau urun jangan. Dipakai kalau sebelah. Itu namanya aurat. Ada perempuan alias bibinian satu kaul Allah. Jami'u badaniha, seluruh tubuhnya kecuali waktu salat, muka dan telapak tangan. Ulun rasa kalau nang kaul ini bibinian malam ini bakal bertahan. Ini ada. Ini aman. Ternyata Udin kelihatan berkan masih ini. Nah ini buka kakak yang sebutin ini. Sama pada saya. Ini ulun anggap perguruan menuliskan hadis itu ulun. Innal mar'ata idha hadat, adapun perempuan apabila sudah haid, la tasluhu ayyura minha, asal makna tu kada patut, la tasluhu kada boleh ayyura minha, bahwa dilihat daripada perempuan, illa wajha, kecuali muha, wal yadain, dan dua tangan, hatta maksal. Ini sama kesini boleh-bolehnya. Nah ini pian buka ya ke situ. Amun bakal lumbun isok betutukan ke sekumpul situ. Bener bawang sih kalau ujar tukang bawang siapa nih? Mana hiram? Bajunya hiram. Malam pun berjalan. Mulai minggu tuh harapan ke situ. Berdua buka melihat bukulan. Nah ada sebagian buaya beginian bercadar. Oh, akur bercadar tuh mantap. Tapi jangan alang-alang. Anak tutupi semuanya. Ini masih aja mata menggiling. Sama kan bodoh. Buku mata kelihatan, kalau buku mata kelihatan kaning masih ada sedikit. Nang anak bercadar. Jawab yang kayaknya. Assalamualaikum. Maka hirang membuka. Kebuka main adul. Kenapa? Karena tutup semuanya. Boleh itu silakan kalau anda kayak itu buat. Tapi mau dijamin dulu kayak pian bang bertamu kelihatan. Amun bakal lembut berejah banget orang kami itu dilapis harus pakai tulang bertanam dia bakal lembut bertahan. Oh maknya bisa kok. Nih bisa tertutup tumit kawan nih. Jadi umpan hadis yang tadi buat lah. Cuma jangan ditambahi. Nang sudah diganti buku tangan dikatakan ke atas. Tapi kita di sini ada. Bahari makanya 4 tahun 82 nama ulat di mata bola ini. Nah,
lebih melihat pagalangan bibinya nang salon singkat. Wah ini berembur kan di situ. Nah, sampai betang paha teh dia paling lagi jadi yang berendam itu ujung kita bahaya burit nenggana nang berbebelah kadang bahari. Wah ini nang kayak paluh tuh ada kan gue ini teh tapi kan orang kurang mana kamu nyiwa rumah di sini itu kebanyakannya rusak kita sini. Nah, ini aurat namanya. Nah kemudian setelah berpakaian ujungnya apa? Wa atajam malubihi binnas, aku berpakaian ini untuk berbungas-bungas dengan pakaian itu binnas pada manusia. Ini nabi kita. Jadi kita ini disuruh berpakaian itu tujuan untuk berbungas, kadang untuk ria, kadang untuk berbungas. Amun sudah rupa kada baik ulun nih, mama mau bungasakan besar kayak dari mama ulun ada ini. Jadi gambar mama ditaruh hidung sini ada ini pantas aku ada mancung mama aku ada ini juga. Ditambah anak ceramah ke sini upiah buruk. Ibak gangguan. Baju rapi, ketiak makan mikrofon belum ketiak keluaran di sini. Nah ini kurang pas ini. Jadi nabi kita tujuan sini wa atajam malubihi binnas, aku untuk berbungas pada manusia. Nah ini kita contoh. Nah, lalu di antara sahabat itu pernah bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah inni ahabbu ayyakuna thawbi hasanan. Ya Rasulullah, uluni memang hobi uluni dan cinta uluni bapak kaya katujuan baik-baik wa na'li hasanatan dan ulun katujuan sandal yang baik-baik. Apa niati berita kaya Rasulullah? Apakah itu ulun sombong? Bagaimana jawaban Nabi kita yang diperingati ini? Pokoknya itu bukan sombong. Baju bagus, sandal bagus, apalagi sandal bibinya itu membawa perimatan kira harapan itu mah kayak listrik besok kantongan. Nah kalau sama Tuhan aku boleh naik sandal kalau tapahur, soalnya sandal aku nih ngari balik sepeda kan bibinya turun kemana sandal pian balik sepeda kok balik sepeda beratan balik sepeda kiri lawan kanan amun ratan mau kilo lain sebelah. Ini bungasnya sandal sirih, apakah itu sungguh? Lah, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu elok, sini katujuh nang elok-elok. Nih Nabi bersabda begini, di mata Quran itu ada yang taman tulisan di atas keturunan tinggi itu nggak dihimpal lah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu elok katujuh nang elok-elok. Disuruh ibu-ibu yang berpakaian bagus, apalagi niatkan gasan laki. Bo, hendak buring tuh hendak kakalambung, bagus. Bunga jangan kena wagas, ukuri dulu. Ukurnya ukur pambuk, harum semerbak. Ini ukur belana, ukurnya 62 hari kada sini tangatan. Oh masam. Nah lagi berpikiran apa berapa anak tahi? Kenapa guling dulu rabahnya? Bawa pasang sini bawa teh kucing. Hanya pupur nang kada harum. Jadi anak masuk lampu anu parfum, samprot dulu. Hati-hati samprot sampai ke landau-landau. Cuma hati-hati menyamprot nih, jangan mati lampu. Kalau lampu begon. Dahulu kita ujian lagi. Aku paluan namanya. Kenapa nih? Aku mau. Nah, kamu itu mulai aku jadi banyak mendapat share samprot. Nah, ngaran sumpung tuh tahu aja Rasulullah. Al-kibru batul haqqi wa gamtun nas. Nah, ngaran sumpung itu merasa kagum dalam berpakaian, ujub ada masuk di sini, riak masuk di sini, wa gamtun nas maiki orang hina pada seorang. Ibu-ibu nih isok orang pengantin misalnya. Taimbai menyakipli orang menyalsa taimbai menyakipli baju harapnya maiti menyalsa pegerunung di hati nih baju menyalsa ini paling-paling 50.000 salanggan
Kamu diikunnya 500.000 ikan. Tuang jahit di menggetar. Kenapa menggetar? Aku kan disambut kamu tinggalkan kelarangan kalau salah daripada harapnya. Lalu menghina kepada yang lain. Mahina yang lain memuji di seorang nah itu Nabi yang dilarang gamtun nasarnya. Kalau untuk berpakaian itu syukur nikmat, kada sombong, apalagi ujar Rasulullah innallaha yuhibbu ayyawa azhara ni'amihi ala abdi. Allah Ta'ala senang melihat bukti nikmat dari Allah dipakai hamba. Nah begitu. Nah kemudian mencontoh lagi kepada Rasulullah. Ulama menganjurkan wa yang bagi bid'ai ilallah, sepantasnya bagi seorang dai kepada Allah tahsinul sayyah, mengasih penampilan hayat keadaan itu bagusi, wa tajammul mengasih jesirin ilibasihi pada pakaian, wa nahwi sopama pakaian bima yuqaribul khalq ilallah, dengan mendekatkan makhluk itu kepada Allah hatta yang mulai intifaq, sehingga sempurna dengan dia oleh manfaat. Nah, Imam Nawawi menambahkan dalam tulisan beliau, wa yustahabu lil imam, sunat bagi imam, lil imam bagi imam, kalau dilanggar imam salat hari Jumat on khutbah-khutbahnya ayazida fi husnil hayati, kalau tampil hari Jumat untuk mengkhutbah mengasih keadaan, wa yata'amamu babulan, wa yartadi basalidang. Ini ditulis oleh guru besar, siapa ngaran sirin nama nulis ini, Abul Baidi Muhammad Murtada bin Muhammad bin Abdul Razak Al-Husaini Al-Alawi, adalah pengarang kitab Ittiham. Pengasih ulang. Ini hari Jumat ini kirim siapa? Kirim Mansur. Mansurnya ada haji. Ulun kada haji bebulang, bolehlah guru. Bebulang ini kada tertentu orang haji. Kada haji pun disunatkan bebulang pada waktu sholat apalagi. Ini siapa yang menulis waktu sholat ini? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mencatatkan dalam kitab beliau tusannu al-imamatu lis-sholati, dan disunatkan babulang itu untuk sembahyang, wali kasri tajamuli, dan untuk babungas lil ahadits katsirah, karena banyak hadisnya di sini. Ditulis sini wa yusannu likulli ahadin. Nah ini bacaan pulang kada tanda imam, sunat tiap-tiap seseorang, bahkan yuta'akadu alaman yuktadabihi, bahkan tambah lagi dimuakatkan, dikuatkan atas orang yang menjadi ikutan imam. Makmumnya sunat juga tahsinul hayati, mengasih keadaan. Wal mubalagati petajamul, berbungas, bersangatan berbungas. Wanadafah, bersih. Nah coba biar subuh ini berpulang bertambah Anda. Kalau di masjid haji kaum, aja kaum, bukan tarik mana? Tanya bukan gunung rungging, bukan gunung halaban. Kenapa? Sebab karena si Ibnu Hajar Al-Haytami kadang menentukan ini orang alim, orang ulama, likulli ahad. Coba itu likulli ahad itu nakirah itu umum. Yusannu likulli ahadin, sunat bagi tiap-tiap seseorang. Lihat situ dulu. Hanya ditambah bal. Bal itu sedikit balnya kada langsung sekali merecokan. Bal itu adalah idrak intikal. Ini sudah ketetapan hukum. Bal yuta'akadu, bahkan dimuakatkan alaman yutaradi. Jadi imam itu paling ada bersurban segitiga barang gantung. Jangan bulus. Jangan bulusannya dari atas ke bawah, bagamis ini ya. Anda ini tuan guru kan ada kurang biasa.
karena imam sunat, makmumnya sunat juga. Amun kada tahan, imam tolong salam pak culek. Jangan sampai makan nasi kuning kawan. Siapa nih gitu katukan. Diterima bayaran, karuan kalau bayar baru dewasa. Ini amun bayar, lalu apa nih tuan guru makan? Saya kan tunggu ada adul ijak amat kipri orang surga empat bulan bertan sampai ke warung tatukan bingung kan kada tahu kita makai nang hujan nabi sidin keluar berjalan kemana berpulang kita nang disunatkan barang tusan nulikul ahad sunat tiap-tiap seseorang bal yuk akadu alaman yuk tada bahkan dikuatkan imam. Nah imam itu kan semua itu banyak kami di surga. Abah banyak lokal surga katanya di muka kubah abah tepang di Azhara. Nah situ nukan mobil berkah. Jadi salinang akan boleh, dilipat boleh. Coba bayangkan anjuran Rasulullah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ujar sidin yusannu apa namanya? Rasulullah ini menganjurkan kita nih. La yusalliyanna ahadukum jangan sekali-kali sembahyang di antara kamu bitaubil wahid cuma satu baju aja. Maksudnya sambil wahid ini baju kami saja atau baju koko setengah. Jangan kayak itu Rasulullah. Laisa ala atiki syai'an kadada ma'adak sesuatu di bawah. Ada nama anak sesuatu di bawah, di mana? Nah, amun ini sampai yang kabar datang kali subuh tanya mana dingin itu nah, perlu kali subuh aja lah. Harganya 285, bakal larangan gulai. Nukar arau, 2 meter, dilipat. Nah kainnya aja nah kainnya aja sudah kadang-kadang bagulang asal ada sanggup udah aku bagulang biniku menanggur kalau nyaman kalau benar orang gila ya ini kan udah tahu sunat sih takut sih dia nah ini barang nah ini ujian nabi kita Pak Ilham yajid sauban yakrahuhu kalau kadang bisi kain untuk digantung di bahu ini Rasulullah kita peringatkan makanya dari uswatul hasanah bila kadang bisi kain tak lalu juga kalau bisa kumpulin banyaknya orang berdua di toko saat kadang bisi je Nabi tarah hablan anda kita lihat kamu sikit gantung rumput Jepang bergantung tidak akan gila kain apa bergantung tali kada bisa kain tuhai apa ija Nabi fa'ilam yajid zauban yatrahuhu kalau kada bisi bahasanya ya gitu memperdapati kalau tidak ada memperdapati akan kain yatrahuhu untuk dianda tabahu ala tikhi taraha hablan anda ditali hatta la takhlu min syai' ikam sembahyang itu jangan ulus kada apa digantung dulu Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa namanya diambil oleh Imam Syafi'i dibuat sidin dalam fikih sidin sunnah meletakkan kain di bahu makruh meninggalkan. Nah, jadi tidak makruh ulus itu kayak tadi kalau derek kan itu surbannya di bahu bisa ngomong gue ada yang murah kan 205 tuh kebanyakan duitnya nanti murah ada nanti murah nah 65 ada dari keadaan ini pasang sini makruh kada pakai surban di bahu dan sunat menurut pendapat Imam Syafi'i. Lanjut pendapat guru Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik juga menghukumkan sunat mandat kain di bahu dan makruh ditinggalkan. Satu lagi Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah. Sidin mensunatkan juga. Jumhur salaf, kebanyakan para salaf dan khalaf
beratan mengikuti pendapat ini. Jadi kada salah kalau kita melihat Masjid Istiqlal, imam Masjid Istiqlal itu kada pulang cuma surban panjang berlipat ulur ke bawah. Nah, Allahu Akbar, ini bergantung di sini. Ini sunnah. Kemudian pendapat Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu adalah apa? Mazhab Hambali. Wa qala Ahmad wa tarifatun qalilatun yajibu wa syai'in alatin wajib hukumnya. Berdosa ada bersurban di sini. Itu pendapat Imam Ahmad. Kenapa suruh kata sendiri? Di zahir hadis, karena itu nampak hadis itu menunjukkan perintah sampai kada bisi surban disuruh tali. Coba bayangkan jadi Imam Ahmad, karena hadis yang sahih disalin ditulis oleh guru besar Imam Nawawi di Misqat dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwasanya ini adalah sunnah dan makruh meninggalkan. Jadi karena Jumat ini kan bersorbanan bertanya buntung halaban bersorban bertahan baru jamnya kalau imam ulun kada nih nabi cuma ulun tong bedakan aja kan sarafnya memakai kada ika apa bila kalau memakai berarti ilmu kan bermanfaat belum al ilmu bila amalin kasyajar bila sama ilmu itu kalau sudah dikerjakan kada dipakai itu laksana pohon akan kesembuhan. Jadi imam-imam pun kau bersurbanan bertahan berbulan biar kalau berbulan bersurban barang bau jangan cuma baju pokok ini aja supaya mantap sesuai sunnah. Ini kalau betul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Subhanallah, masyaallah, luar biasa. Ini namanya sunnah yang kita laksanakan mengikuti beliau. Jadi bulan ini jangan dianggap remeh. Bulan ini namanya imamah. Sampai Imam Nawawi itu Imam Jalsayuti sendiri mengatakan bulan ini wa amma miqdarul imamati syarifah. Coba bahujung. Adapun kadar cara memakai bulan yang mulia, palam yasbuk fi hadisin kada ada ketetapan hadisnya. Anak Nur Yaman, Habib Umar, bertingkat-tingkat 9. Kalau menurut guru, kayak guru kenapa ada buku untuk di sini? Gambar lukisan itu bajuntai. Guru-guru lain bajuntai. Nah, itu jangan dipermasalahkan. Menurut di dalam kitab Tuhfah, seperti apa guru itu sirih tidak pakai buntut, la karahata fihi fi kulli ahadin, tidak ada makruhnya salah satu di antara dua itu. Boleh pakai buntut bajuntai, boleh kada. Cuma wal abdalu nang paling abdal ir'ahuhu, nang abdal itu adalah ba'ulur. Nah, nang abdal ba'ulur. Adapun nang babuat ini la karahata, tidak ada makruhnya. Itu ditulis siapa? Oleh guru besar Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau yang bernama Tuhfah. Nah, begitu. Jadi wa yajuzu lil insan tarbiha wa bidunihi wala karahata fi wahidin minha walakin afdalu ir'afuha. Intaha Tuhfah juz ketiga. Halamannya cari seorang. Ini kada apa-apa memakai bulan itu dengan ulur wa bidunihi kayak apa guru sidang dia kada ada apa guru gambar sini bajuntai kada ada lah. Nah, ini biar mau dijuntayakan kada bagus kayak pegelangan. Nih, jadi pas-pas mau kursi pas bulan karena ada dalil dalam kitab fikih Ibnu Hajar boleh saja memakai bulan itu pakai baulur ke bawah wa bidunihi dan kada baulur wala karata fi wahid minha kada ada makruhnya satu di antara walakin afdal tapi afdal beruntai kayak lukisan satu kelampaian itu kan lukisannya tuh yang zaman gambar dia baru tuh lukisan tapi lukisan
kayak aslinya junta ya sih. Nah, jadi terserah aja. Cuma bahan ke junta ini mau bersih motor malam datang ceramah, nggak manggas bayi lagi gue. Kenapa bro? Hantu kalau jago minggu ini mau mulai kalau sini bisa dongeng. Ada tak kalau tuan guru nambuka maka itu orang daripada. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil seperti ini, Imam Ibnu Hajar menulis dalam kitab beliau dalam Tuhfah, Tusannul imamatu lis-sholati, sunat babulan itu untuk sembahyang, wali kasih tajamuli. Nah, kayaknya akan memulangnya kan apa? Betuntung ikan beijazah. Abah dari guru Pak Jabran terus ke atas sampai Abu Musa Al-Asy'ari bersambung. Nah, kena ceritakan tunggu aja. Si kok aja bang mau bikin jabatan dari Bayuare, subuh pada boleh di sini. Nah, itu bersanad, apalagi bersanad. Nah, bersanad artinya guru kita mengulangi bersambung sampai lampian itu lalu sunnah. Jadi itu sanad manis salah wal kasih jamul. Nah, ini ditulis beliau dalam kitab Tuhfah. Jadi dengan kitab-kitab mutabarah, kitab Tuhfah ini pian supaya mengkawalah jangan sampai kada bisi sabirang mutadin. Pian bertani di rumah adalah sabirang seorang. Alhamdulillah. Masa kita orang Batak kurang kada bisi kalah dengan orang Malaysia. Ujar kakak arwah guru yang di Banjarbaru disini. Di Malaysia tuh perubahannya Masya Allah luar biasa. Bila rata-rata bisi sabila bertahan. Ini di mukanya nanti, di mukanya ujar sidin apa namanya, segala masalah yang payah dengan cahaya dan cemerlangnya, betapa hal Tuhfah dan Nihayah di dalam kandungannya demikian mugni itu karangan Khatib Syarbaini dan kitab-kitab lain. Ini Tuhfah. Makanya dalil-dalil yang muktamad dalam Tuhfah ini berdasarkan hadis, karena Datu Kelampayan mengarang kitab Sabila Mutadin banyak masalah-masalah silma abi daripada Tuhfah. Kalau dia di sekolah Darussalam sudah sampai khatam Fathul Mu'in 4 jilid, buka di jilid pertama, di situ ada tulisan dari Syekh Abu Bakar Syatta, wa amal ibta'u indal ikhtilaf. Adapun maulah fatwa hukum pada saat perselisihan ulama, ada mengatakan kada sunat, ada mengatakan sunat, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. Ini khilaf namanya. Lalu bila ada khilaf itu payuqaddamu indaha, kedepankan di sini pada saat berselesai itu atau patuan Nihayah. Coba bayangkan, terus Sayyid Abu Bakar Syatta yang mengarang kitab I'anatul Talibin. Kalau yang di luar itu namanya nakai Fathul Mu'in. Ini yang di Darussalam, aku nih, nah sudah 4-5 tahun sudah kuliah. Kamu belajar apa di pesantren Darussalam? Ya anak. Ulun rasa susah kalau yang berjalan. Yang dilanjarakan banyak di pesantren itu Fathul Mu'in. Anahnya iya nang di bawahnya nih nah, anahnya nah. Nih nang di bawahnya nih anah ngarannya. Nang di atasnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini nama orang Syekh Zainuddin, yang di bawah nih ya Sayyid Abu Bakar Syatta. Itu yang ngarang. Maka itu disitulah datangnya kadang-kadang ulama itu berselisih pendapat. Misalnya, ulun menyampaikan satu riwayat, inna arwahal mu'minina ta'ti ala, sama itunya kula lailatin. Ada tuan guru yang bahas, omong batal guru baharan, tolong bang sampaikan di mana burida bahwasanya roh itu datang tiap malam. Aku tahu malam Jumat, malam Senin. Yang membahasnya tuan guru, kata gampang-gampang dari ketua RT. Jadi disampaikan, Abah Guru,
Pian agama menyampaikan hadis inna arwahal mu'minina ta'ti ila sama'id dunya kulla lailatin payunadi munadin, memanggil orang memanggil itu berapa? Alfa merah 1000 kali. Ini mana ini dalil? Ulun tanya nang mana konakan ini guru pian tamat sekolah Darussalam. Ada misi di anak? Ada, tapi pinjam adik. Oh boleh pinjam nggak bapak? Sekarang kita lihat. Saya baca. Di sini bala kami belajar bahari baik di sini aja. Di sini katakan belajar. Nang di sini nakai boleh ke rumah anu kacamata bila udah fundament kamu saat di sini bila ada ahli bahasa Arab bacai ini bacai Abah temukan di dalam IAM ini semuanya 23 halaman yang penting-penting. Di mana boleh baca seorang ini. Nah, haram berulang ala ghairihim selain pada ulama atas sabubihim niat tujuan untuk menyerupai tuan guru. Nah tadi tuan guru tadi kan sunat untuk sembahyang. Ini kata makanya mau pulang sekenalan supaya buat tambah anyar nih. Nah, apa kan? Kau lusongnya jamnya. Buat jamnya aku. Siapa sih? Mau badan pulang sekenalan. Maka kanan di halaman siung balik ke lantang. Bro. Sekalinya disuruh baca dosa amat ada apa? Ini cuma berpura-pura. Ya rumu ala ghairihim atas syabubihim apa bukan itu nih? Bagaimana ya? Abah ini biar orang pandai buat mana? Ayo, aku anak tahun lagi pandai buat nikah. Saya dirinya pandai pengen dapat duit isong. Ini tujuan untuk menipu orang. Sekira buat suri-suri mata pura hormat. Sorban. Assalamualaikum. Nah lalu ulun coba tutup kan ulun ini ada dulu di pesantren maka kesal belajar tolong bacakan. Nah ada melihatnya coba nomor berapa dia kecamatan ada sobiona berlima main di kecamatan ada sobiona dia sampai disuruh baca kan sekalinya pulang aja ganang baca kitab kada bisa. Itu namanya manipu orang. Jadi ujar ulama Imam Zarkashi annahu yahrumu ala ghairi saleh at-tazayyu, haram orang yang kada pas itu berhias dengan dia in garra bihi ghairuhu, bila tertipu dengan sebab pulang oleh yang lain. Nah itu kalau boleh. Di mana guru? I'anatul talibin. Di mana caranya bah? Nih diputar lain. Kalau kan Darussalam ini bacain di dalam. Lalu yang boleh ini di dalam. Sangat dianjurkan sekali orang-orang nambah ilmu untuk terjun ke masyarakat supaya jangan diremeh-remeh orang. Ujian sidin pakailah bulan itu tujuan untuk hadir ke majelis ilmu. Ini ditulis juga di sini. Bahkan sampai li anna ittikhadha syi'aril ulama liman huwa minhum wa tawaqqafat ma'rifatu minhum ala dzalik sunnatun muakkadah. Ilmu dapat. Sekalinya guru ini yang sembarangan turun ke masyarakat. Ujar Habib, aku pernah di sini datang ke majelis. Ada pulang, ada bilang panitia. Habib mas apa ada rekaman dari sini. Masuk aja udah duduk. Beb, di mana piano Beb? Halo. Nih aku jadi Beb.
menyesahan orang. Mulai itu sampai ini saya akan pulang lagi. Nah ini artinya kalau tujuan seperti itu dalam I'anatul Talibin menjadi hukum sunnah muakkad. Di anna karena sunnah kita makmuruna binasri ilmi, kita nambah ilmu-ilmu, disuruh menambahkan ilmu. Wa hidayatul dhalin, untuk memberikan petunjuk orang-orang yang sesat. Wa irsyadul mursyidin, dan memberikan bimbingan kepada orang yang menuntut kepintaran, jadi guru namanya. Lalu dianjurkan wadzalika sunnatul muakkadah, kalau seperti sunnah muakkad berulang. Nah, jadi guru itu jangan apa namanya? Oh, di mana anjurannya? Di I'anatul Talibin. Kalau Tuhan SAW sampai I'anatul Talibin di 4, tuntung keempatnya, bacai terus di dalam banyak masalah-masalah penting. Nah, ini jadi abah kau yang kena olahan di rumah baca anak 23 halaman di dalam I'anatul Talibin yang penting-penting, dan kita ambil ilmu di dalamnya. Begitu. Nah, jadi kalau diamat dimirimi menyambat pulang tuh jangan wah ini dia ilmu hanya mengbobaya sudah pulang pulang tuh di kios ada orang berjual, jangan dianggap remeh. Di kios kan halus, jangan di toko tak bagus sedikit di kios tuh berarti seolah-olah meremehkan. Jadi kadang-kadang anu-anu namanya bicara mau pulang boy menggetarkan. Aduh ini lagi jumpa pada kayak itu. Jangan, ini sunnah. Jangan jauh-jauh ke kitab topa itu, kebanyakan duitnya menukar. Di I'anatul Talibin aja bukai. Di I'anatul Talibin halaman 96 tuntas masalah pengulang. Dianjurkan apalagi guru-guru. Mereka terserah yang ada pengulang terserah, cuma kita jangan diremeh. Nah, ada juga yang berkata di antara umat manusia di dunia, saya tidak berani lagi ceramah. Aku tidak berani berdakwah karena ilmu babaya. Jangan saya katakan jangan. Ikam ini tamat Darussalam kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah ya sampai. Kenapa jadi sampai? Pacaran main isi misalus. Ben, bagaimana Ben? Aku di mana? Tamat ke dana. Kalian di kata yang bawah. Sana kawinnya aku. Nah, moyangnya gini. Ikam gila kata mengawinnya aku bela kita lain. Maka seorang minta, iya nanti sampai sekolah. Sudah terjun ke masyarakat. Lalu orang minta, Ramanuddin, yang coba Darussalam, sampai kan? Sampai. Kami minta ikam berbacaan nilai. Makan sabu kulon. Ilmu kayak cacing hajanya. Jangan makan kayak cacing. Ilmu tuh sedikit tetap dihargai. Kenapa? Sebab karena tugas kita menyampaikan agama. Jangan bahadang al-alim al-alamah. Kita apabila sudah diberi Allah Ta'ala ilmu, walaupun hanya sekedar Allah memberikan kita, tapi wajib menyampaikan. Ujar Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, haram menyimpan ilmu itu kadang menyampaikan kepada orang lain. Bahaya, sampaikan. Rasul bersabda, ma'atallahu aliman ilma. Dengarkan ini nahumnya nih. Ma'atallahu aliman ilma, tidak mendatangkan Allah akan orang alim ilma. Berapa ilmu itu? 1. Ilmani ulumun jamak. Nabi menyebut kada ulumun ilman. Ini hati-hati meliti membaca terjemahkan itu. Ma'atallahu aliman ilma, Allah tidak mendatangkan sama memberi akan orang alim akan satu ilmu illa akhadallahu alim yang bisa, kecuali Allah mengambil atasnya daripada perjanjian seperti Quran ma'akhadha ala nabiyyin ayyubayyinuhu linnas, nang sebutun ilmu itu terangkan kepada manusia. Wala taktumuh, jangan Nabi disembunyikan nang sebutin tadi. Ikan menjawab di kampung begini di kandangan para kampung haji ini begini, ikan bisa jauh ada bencana benar biasa, tapi satu hal benar kayak ini paninian bukan itu ini masalah di sini. Nah, mohon ikan belum jadi lagi mama beli koyak apa pada sambal tersebut jangan kada sanggup. Ikan belajar aja sudah pikir salah sitir itu harus kitabnya, tapi sarah sitir 60 masalah buka pada lah aba-aba aja bertemu ulun minta ulun itu mah saudara salam yang ada mau alim kalau ini yang memanggil pertanyaan ulun mau jawab
kata bapak apa adanya, sudah, jangan mundur. Aku kan sanggup, ini melawan hadis. Kalau kemudian ulun belum alim benar lagi, ulun kada menyampaikan, ini berarti melawan. Nabi hanya satu ilmu aja. Ma'atallahu aliman ilman, tidak mendatangkan Allah akan orang alim ilman, cuma satu ujungnya ayyubayyinu linnas, talangkan lawan manusia wala taqtumu, jangan kamu sembunyikan. Contoh seperti ini. Di kampung tuh kayak pikir banyak kadang hati kesian. Itu sembahyang ada yang mengubut pina muslim 6 rakaat menunat 6 Ustaz Allah daknya panjang naranya kayak menjaga lubuk Allahu Akbar Assalamualaikum Pacil iman, pacil samlan tiga, masyarakat belum. Oh, malah jalan 120 presiden. Apa anaknya pernah terbaik di masjid Al-Karamah tenang. Sembahyang di kampung ini 6. Aku 2 rakaat belum gedung. Ya aku nih apa nih? Ada berteman nahan. Apalagi pulang melihat Pak Acil. Berkelihatan sembahyang. Takutnya pian sakit batis kada sehat. Kenapa kada syarat anggota 7 itu kada dilaksanakan? Dahi Anda. Nah, ini mau pulang tuh dahi ini diangkat sedikit, hanya dipang diangkat pulang. Allah Akbar kena dan ditekan. Andai kata diangkat telapak tangan ini ada kekumuran darah. Ini harus begitu dalam pikir. Tapi jangan dipintas. Seminggu hilang di sini. Apa nyambayang mana? Jangan baru tuh macam hilang presiden. Kita malah berarti kanda ulun berarti tilaman. Jangan hilang bahan hangir. Pisau. Oma jadi bini. Tanda penyambayang ala abahnya. Inilah tak ada ini. Jangan kita tekan. Itu presiden. Lintuhon kena. Ini ibu jari atau salah satu jari ini kada ketukan. Ada lagi yang lucu, anak ayah kau rasok dulu. Cok. Allahu Akbar. Ada pendudukiah lagi. Tidak sah sembahyangnya. Ini jahil dia. Ikam ilmu tahu itu kadang memandangkan. Ulun kada sanggup. Kayak yang anjuran aja ini ya. Ini banyak yang ada betumangina, yang ada yang ada betungkan, padahal kada belanjat kada medisnya. Lain belanjat nang untuk perandang kabahan minggu banjir. Ini batis rekam di Karasi timbul berdarahan pasapan. Itu jangan, itu ada peraturan main dalam pikir. Kalau kita ada mampu ya sudah apa yang mampunya. Dan kalau darurat ya sudah, gimana yang ada daruratnya itu aja dilaksanakan. Ini tugas kita menyampaikan agama. Nah, ini dalam pula berpakaian. Kemudian di antara sifat Nabi, nah ini sering terjadi, sifat kita ini kadang kau mengambil daripada sifat Rasulullah itu murahan. Arti murahan itu kalau yang sidin itu pemberi. Kada pelit sampai sidin melihat di surga itu ada tulisan sudah di pintu surga nih. Hati-hati ibu-ibu, tulisan di pintu surga itu sudah ada tulisan Nabi. Ra'aitu ala babil jannah, hai Ali, aku melihat di pintu surga itu maktubun, tulisannya sudah ada. Napa tulisannya? Anti haramun, ada anti muharramatun, ada anti haramun ala kulli bakhilin. Hai surga, ikam kuharamkan memasukkan orang nang pelit. Tahu pelit kok? Pamalar, apik, ingkir, ada titik banyu diganggam. Misalnya kok Akil Menyaudin benar. Menyaudin, biar misalnya ulun contoh. Bola pais. Tahu bola pais? Ya, ujungannya 2 kali lipat. Ujungnya itu kita mau tersalah pula yang bingung beginian. Aku kawarong ngejabai pais surang bawa pecik atau
Pais ko na balik buka nih umpamanya nih berburu sih Den tuang warung aku kan namanya kada cara pula pais angkat tuh nih kayak apa ujar tuang warung ulakan kerinjing tuh bapak balapik-lapik paring di ayam susu nih pais di atasnya baju di bawahnya nya masak katol adik aku ngedelin hanya aku berendam tuh kamu direndam bu jangan berendam besar begini caranya paulah pais 12 biji ujar Udin anak mama kita di rumahnya apa Udin nanti yang beli gajah kalau 12 3 kali 4 maka pian ulah kada halus no kayak tambah amun ini mae memakan habis 4 buting gono kana simbulah kayak lapat negana kebihira cuma beri banyak kiple sin mati laki tuh banyak hamdan mati laki juga banyak mati laki tuh di halaman tuh hitungin mati laki berapa lah beriakan menjawab si bakhil kada bebarian undah kayaknya imbah tarawih nih imbah tarawih aku boleh ke rumah pulang penyenteng ala para kalau pukul 10 aku nak kayak mahantu pulang pahala main dapat juga itu Waalaikumsalam banyak udin apa udin makan tomat pais alhamdulillah aku pabukaan di kadada kamu sampai nari ke aku kurang ada berduit gambir tiap jangkan itu kan sabungkus saja menukar tapi si kurang membeli panah melarang itu pak ini ikan beli pais cuma syukurnya banyak udin alhamdulillah aku anak-anak ikan api ke anaknya ikan membeli aku alhamdulillah mudahan ikan murah rezeki mudahan panjang umur mudahan isok udah sumapan kolang katari aku mabuk salahnya ini namanya pemberian ayo nak angkat kita rabah Kang Udin rupiah lapar kamu udah sangin cari tahan nak berarti sana berarti apa tak siok ini sangin apa ini kan mau beri nah pelet orang ini tunggu kada bakalan ke surga karena ujar surga aku kada memperkenankan karena sudah ada tulisan di tembakau nih orang pelit, orang bakhil kada boleh masuk ke dalam surga ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ya Ali ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin hai surga engkau penjaga keluaran kada boleh masuk orang pelit jadi nak kada mau memberi paisah itu tunggu neraka ini pengumuman sudah biar masuk surga ujar mereka Ridwan ini nak apik semalam nih kan bawa berian apalagi mintuhan diberi kepala sate dagingnya beda uji Tuhan lagi miknya diberi minudian anu akan barang aku membalah kadang memakan aku menyayang aras ini kepalanya semuanya anak-anak apik nih abah nih diberi yang kedua akhir kurang durhaka kuitan yaitu kawannya kayak tadi bila merasa kuitan cakap wani on kuitan waduh nak kuitan sampai tahun duduk di malawang napa cel aku nih kamu menyerang mengenai sakit hati anakku berdatang lagi aku ini aku sampai tanginum samur tinggal kenapa tanginum samur pula habis anak-anak adalah ada di Sapungkul 2 di Berotai Sekong berapa oleh perataan Minanto Allah Akbar ini bahaya kalau sudah sampai ke akhirat di surga kalau boleh ikam jangan masuk ikam durhaka lalu kita betul sampai kuitan ikam menangis anta umat kira andi bapak kada sampai hati dulu puasa karena iwa kada disiplikong laki mati berjari kada kawan anak menangis kuitan
Kenapa anaknya nempel? Durhaka. Ujar surga, gak boleh masuk. Ikam durhaka kuitan. Jadi lagi hidup ini cium tang kuitan. Abah guru ini anak tunggal. Anak tunggal, artinya kakak ada kali mati. Jadi di mapan yang upayakan supaya jangan sampai bisa kuitan. Baru ada selisih paham antara kita kuitan tuh waktu lagi kita remajaan. Jadi kalau kita mau undang kuitan jadi sare kayak apa ini? Belum bisa aku nih. Tak salah, mager berunung sirin sudah sare. Nah itu sare mama nih. Para kiai, kurang kan? Iya. Mau kurang kan punya peso sih sini. Ayo untuk nih. Jadi selamat kalau jadi lagi malamun. Jadi bila kita kuitan para di sare agak. Dia pakai susu sidin menjapai itu makanya menggayai supaya sidin jangan saring nih bila menyusu sebelah pasti sebelah mengapa yang sebelah ya Allah coba itu kok biar tuh merasakan bila menyusu anak tuh bila menyusu di sini tangan sebelah mahal ya dia kan dikulininya nyusul dari umur kan menyusul menyusul cuai kami baru merasa nyelahir mendukung kalau begini benarnya kiamat paman. Ingat-ingat sayang lah kuitan jangan didurhakai, kuitan disayangi, kuitan dipagut, dicium tangan sidin mama. Ingat nih siapa nih yang benar tadi tuh yang kayak mau lo umai jadi ingat tadi paketnya ya baiklah anak siapa? Anak ijak, anak siapa nih? Anak aman. Anak. Dan coba kuitan sayangi. Nah, jangan durhaka bila anak masuk surga, jangan durhaka dalam kuitan. Yang tadi kan nama ini ketujuh panggilan di situ di atas sebelah. Hanya tutung menyijak oleh yang dibeli panggilan, mau yang menyejenah. Ujar mereka dibeli. Oh, ada malaikat. Jenah itu syarat pulang. Jauhlah kemana kita kuitan dong halus. Nah, namanya wajahnya. Oh, namanya dong halus nih. Jangan ambil kembali kamu tuh ujung boleh anak. Ini boleh rumah aja belum lagi. Anak 4 sudah. Tampar lagi kamu tuh sudah boleh. Ini mau undang karena lalu namanya Gibril menyijak ini mamuyai urang. Maju menyasangkan nanina. Awas kamu pada apa namanya jenah. Kamarnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nama abah, ada berita baru. Tuh tadi buat menyandang talinya, berdua nyobet ikan. Anak kakak tuh jadi bercerai, ikan itu ngaruh. Di mana tuh rumahnya? Kita aku datanginya. Kalahir. Hukum pak kayak orang bulan itu lagi. Gara-gara nang ini nih mati kada boleh masuk surga. Anti muharramah ala kulli bakhil wa aqibwa namamin kada boleh masuk surga yang 3 golongan ini. Ujar Nabi Ali ini surga bertanya kepada Allah. Lama khalaqallahu al-jannah qala ya Rabbi lima khalaqtani. Ulun ini diulapian penuh kenikmatan di dalamnya. Ulun dasar siapa? Qal ujar Tuhan menjawab likulli sakhiyin wa taqiyin. Dasar orang nang murahan, orang nang penderma, orang nang kada pelit, dan orang takwa igisan ikam. Qalat menjawab saudara itu ridha ulun. Narka nyambung juga. Ujian narka ya Rabbi lima khalaqtani ulun ini diulang kayak ini. Galukur pemasuk lengkap di dalamnya. Kesan siapa ulun? Qal ujar Tuhan hai neraka ikam keulah likulli bakhilin kesan membuati orang yang pelit-pelit wa mutakabirin orang yang sombong. Masa seorang pak alimnya, masa seorang paharatnya kalau diorang bersepaan ngalih. Makanya Ibnu Mubarak itu berkata, aku ya Ibnu Mubarak lebih membutuhkan akhlak yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Jadi kada perlu mencari ilmu banyak, tapi akhlak kada tercari. Kalau orang tuh alim, bisa terjadi masuk. Udah bikin rumah alim lihat besar anu, jadi ilmunya kaya sampai laki.
Sampai lagi itu gua kan bisa apaan? Bila besar siang menghibur. Artinya kadang mau tak kuring. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tua-tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada primus. Aduh, disiden. Ini orang alim. Nah ini, tapi kalau orangnya ilmunya sedikit tapi masya Allah tawaduknya, suka senyum, suka memberi assalamualaikum orang lain, ramah kepada orang lain, kayak Pak Ahlak Nabi, lalu diikut. Itu tadi yang ulun baca di depan kalian semuanya, dan kami hampir tiap malam Sabtu nak di Jamil Mullah si kada ditinggal lagi ini, dan kita supaya ngerti sedikit-sedikit dan kita syair itu. Ya Rasulullah anta lana ya tabibi ya dawa'illati. Ya Rasulullah anta laha, biarlah ya Rasulullah, kalau segala hajat-hajat kami itu biar memenuhi segalanya. Ya tabibi, hai dokterku, ya dawa'illati, hai orang yang mengobati penyakitku. Dokter kita asli kita Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah anta laha ya ghiyati fi qada hajati, hai orang menolongku di qada hajati, pada hajat-hajatku, menunaikan haji Allah berkat maulid Nabi. Mudah-mudahan hajatku dikabulkan. Bagi nambah begini ya Allah, mudahan aku dapat kawin. Dia jujurannya jangan larang. Ya, bangunan bertanam baru ini nih, amin. Kamu dipinta uang 100 juta, lebih salawe, tak undur makanya. Jadi bapak para cia jujurannya, anda saraikan siapa beri. Cuma jangan kalau mana makan lemari sabuah, ranjang sabuah, kursi sabuahnya, sampai sokope sabuah. Larang mana sini nenek. Kita lagi, ya Allah berkat Rasulullah, kabulkan aja. Ya Rasulullah anta lana anta babullah wal qiblati, anta babullah, tiangnya itu pintu untuk menuju Allah. Ujar Pak Guru, kalau pintu untuk menuju Rasulullah Pak Guruan, jangan kada berhadapan guru. Bila hendak bertemu Rasulullah, hormati guru dulu, sayangi guru, tawasilu guru. Paling kada dulu bertamu guru dalam mimpi. Mau ulah bertamu guru itu juga kan kalau ulah. Malam ini aku minta bertamu guru sekumpul. Seminggu kalau bertamu, ibu mimpi bertamu hantu. Kuriak punya lagi. Oh napa nih? Beringat. Aku bermimpi sambil menyesai aku. Sampai naik ke rumah, naik juga lu. Sampai naik juga ke rumah, dia mimpi itu nak kayak itu dia. Bila kita ketakutan bermimpi aja, buka ke rumah, naik juga. Lawan kita harusan masuk sampai mobil. Gimana supaya mimpi guru? Dekati guru, cintai guru, dan puji-puji mahabbah lawan sini. Ini jembatannya Rasulullah. Untuk Allah, anta babullah wal qiblati, dia pintu menuju Allah dan kiblat ulun. Kalau kiblat itu sembahyang sini, kalau kiblat hidup Rasulullah. Bila berkiblat Rasulullah kayak apa Rasulullah? Makanya orang-orang bahari itu sampai menyair. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku bi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Lihat itu, salaku, orang-orang wari-bahari berjalan bi manhajin nabawi, kayak apa perjalanan Nabi. Jangan banyak ikan, ceramah umat sari kemanitian. Kenapa kita sangin rusak-rusak pun dipakai? Ini aku yang bikul balo. Jangan, kasihan panitia. Bilang kemuliaan. Ini pada akhir ini, karena kamu orang baik kan? Bila bapak lu sakwe, nah, ujung bibinya bro, tuh t-shirt itu jadi buang lah. Kayaknya aku memakainya. Kemudian aku bisa ngelaki. Nah,
Nggak baca. Tahajud ini. Nah, ya. Ada yang kuring ya? Kuring. Oh, ada. Aduh. Ya, mau makan apa dulu dah, dimongkap bagaimana? Jelas dulu barang kayak dulu. Kayak kadang-kadang, apa dah punya? Apa? Nasi. Aku nak beri. Nah, udah nih. Jadi bila puju-puju bagi dengan Rasulullah, jangan panyarikan, jangan pamamayan. Kakak-kakak bilang ini wajah kakak-kakak ini. Oh, ulang main kakak-kakak ini dia sabar Jumat. Bang, nyebutkan. Ya Allah kata-kata Quran. Amun ini dipakai karena bagaimana Rasulullah. Oh ya, berikan. Kami berikan. Jadi malam esok setangga kata itu kan kan sedikit kurangnya ngarnya kan unyi-unyi ini bila sampai yang bila kan dihalat anak amat di mana situ anak anu di mana sini jangan dikumpul bertahan dikumpul nih main jadi kawan atahiyatul asyhadu la ilaha illallah dia cacat di sini nah ini ketamatan ya Allah jadi kalau dapat cacat itu segera betul ada orang saya di sini itu namanya kekanakan. Bila kita sifat Rasulullah jangan mencari biar mikir menyarikan main tanah kekanakan ini belajar di rumah itu iya ada keturunnya itu lahir dulu sadar gue nenek woi mbak mbak ini kayak mana orang mau pacaran kayak coba kita coba di rumah ini lain coba kekanakan tapi sabar aku kan tahu menawa kalau kayak gini punya 5 beli setahun beda terus ikhlas kita begitu kalau anta berullah wajib berarti ya Rasulullah antalah anta kaidun ila hadrah biarlah menunjukkan kami kepada Allah SWT ya Allah unzurna wal hadirin pandangi kami yang hadir ini wa atina husna bi'afiatin mudah-mudahan kami diberi kebaikan. Nah, begitu mudah-mudahan kita bermanfaat malam ini dan ulun dapat rahmat ia dapat berkah ada salah ulun Allah ridhai. Mari kita tutup bersama dengan salawat karena salawat berkah luar biasa dan penghapus segala dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mari Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na fi kulli khairin ya akramal khalqi واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم. لولاك يا سيدة الوجود مطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بلا يصلني بذاك روحي تبت من الهجر والصدود ما أصعب الهجر يا حبيبي وليلة الوصل منك عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
محمد المصطفى حبيبي وسائر الآل والجدود اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين يا الله كريم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس هادية بلغت رحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته إلى يوم الدين khususan ya Allah kepada seluruh abah-abah mama kami yang hadir ini semua yang ada berada di alam kubur. Wabil khusus ya Allah dengan guru kami Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani dan semua guru-guru kami pun dimanapun berada mereka ya Rahman, dengan berkat maulid Syekh Tuturan yang kami baca malam ini di majlis ini ya Allah, ampuni dosa kami hadirin semua ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami dan guru-guru kami semua ya Karim. Dengan berkat baca maulid murahkan semua yang hadir rezeki yang halal yang kau ridhai, kabulkan segala hajat kami ya Allah, dan hindarkan kami dari bala bencana ya Karim ya Rahim. Kami ini pasti akan mati menunggu panggilanmu ya Allah. Saudara kami mati dengan husnul khatimah, saudara kami mati dengan husnul khatimah, dan saudara kami mati husnul khatimah. Khususnya pribadi ulun ya Allah, kalau ada di dalam batin ulun dan zahir ulun salah di depan zatmu ya Karim, ridhai ulun ya Rahman dan berkahi semua hadirin ya Rahim ya Allah. Mujibah sayyidin ya ilal alamin ya khairun nasirin birahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ridha kalau ada kekurangan kehilafan dan kata-kata yang kurang nyaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Demikian alhamdulillah dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.